Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari UTS Mobile Computing, yaitu bagaimana tahap-tahap melakukan autentifikasi pada Flutter, baik login dan juga registrasi. Nah, di sini kita dapat 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu install Flutter, dan yang kedua yaitu login, dan yang ketiga bagaimana cara membuat form registrasi, dan yang keempat yaitu sign in to Firebase, yang artinya kita masuk login menggunakan database yaitu Firebase, dan yang terakhir bagaimana cara kita melakukan pendaftaran dengan koneksi dengan Firebase. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kita juga mengetahui apa sih itu Flutter. Flutter adalah sebuah framework aplikasi mobile sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android dan iOS. Jadi Flutter ini tuh bisa digunakan untuk kita sebagai pengembang aplikasi atau membuat aplikasi untuk platform baik itu Android dan juga iOS. Nah, untuk itu marilah kita simak berikut tata cara penginstalan Flutter. 1. Install Flutter. Umumnya cara menginstal Flutter itu seperti dengan step-step berikut ini. Yang pertama, kita download SDK Flutter. Yang kedua, instalasi Android Studio. Dan yang ketiga, kita download plugin Dart dan Flutter pada Visual Studio Code atau Android Studio. Nah, tetapi dikarenakan pada Flutter ini membutuhkan spek yang lumayan untuk mengkompilnya, maka pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal Flutter tanpa Android Studio. Nah, adapun tata cara yaitu cara menginstal Flutter tanpa Android Studio, yaitu yang pertama kita download dulu terlebih dahulu SDK Flutter, yaitu pada websitenya, dan sesuaikan dengan sistem operasi. Nah, dikarenakan di sini tuh saya menggunakan Windows, maka saya akan mendownload SDK Flutter untuk Windows. Dan yang kedua, kita download lagi tuh command line turn only di halaman yang ditampilkan pada website Flutter itu. Dan penampakannya tuh seperti ini. Nah, di sini dikarenakan saya menggunakan Windows, maka saya akan memilih command line win yang berekstensi zip, yaitu untuk Windows. Selanjutnya, setelah kita sudah mendownload kedua file tersebut dan kita letakkan pada sistem pada penyimpanan C, yaitu pada Android ini kita buat sendiri ya. Dan kemudian kita harus membuat dua folder, yaitu untuk si Flutter, SDK Flutter itu sendiri, yaitu folder Flutter dan juga folder tour. Kemudian setelah kita membuat kedua folder tool dan juga Flutter, selanjutnya kita download OpenJDK di GitHub atau di halaman resminya, dan pilih yang berekstensi zip. Dikarenakan kita menggunakan Windows, maka kita harus memilih yang zip ataupun MSC atau DMG. Sesuaikan dengan sistem operasi yang kita gunakan. Setelah di-download, jangan lupa untuk mengekstrak OpenJDK tadi itu ke dalam folder yang kita buat tadi, yaitu kita harus buat folder baru, yaitu OpenJDK. Jadi terdapat 3 folder di folder Android, yaitu Flutter, Tool, dan OpenJDK. Nah, nantinya hasil dari OpenJDK ini akan dimasukkan ke dalam folder OpenJDK di folder Android tadi. Nah, kemudian kita harus mengeset ataupun memberitahukan pada sistem bahwasanya kita tuh sudah menginstal Flutter ini, yaitu dengan cara kita harus mengeset environment variable dan path untuk Windows, yaitu di advanced system dan di environment variable di sistem operasi. Nah, di sini tuh ada dua cara ya. Yang pertama, untuk mengeset ataupun menaruh path si Flutter ini ke dalam
Windows, yaitu sistem informasi Windows, dalam sistem. Nah, kita bisa mengetikkan seperti berikut, di mana kita ketikkan ini di dalam CMD ataupun command prompt ya, yaitu set Java Home, set Android OpenJDK, yang dimana dia akan melakukan add pada folder Android OpenJDK, dan dia akan set untuk Android Home-nya itu di Android, dan SD card-nya itu pada folder tool, dan untuk patch-nya itu pada Android Flutter bin yang berada di folder Flutter, yaitu di C Android. Nah, ada dan cara berikutnya untuk lebih gampangnya, yaitu secara GUI ya, yang dimana kita harus membuka sistem properties terlebih dahulu, kemudian kita harus mencari tombol free on variable. Nah, kemudian kita harus mentekan pada patch, yaitu news. Jangan diedit, jangan dihapus. Kita harus buat news supaya patch dari file lainnya itu tidak terganggu ya, dan tidak akan merusak sistem. Setelah itu kita tekan OK. Nah, setelah kita melakukan patch dan frame variable pada sistem, selanjutnya kita buka lagi terminal, yaitu kita harus mengarahkan pada folder Android tool di bin. Lalu kita harus mengetikkan SDK manager system yang sintak pada presentasi saya ini, yaitu SDK manager dan platform tool, platform Android 29 dan build tool. Dan kemudian setelah kita mengetikkan sintak tadi pada angka ke-6, Flutter ini tuh harus kita cek ya, untuk kita update apakah ada pembaruan, baik itu dari segi Android-nya ataupun sintaknya. Maka kita untuk mengupdate si Flutter ini tuh cukup mudah, yaitu kita harus mengetikkan SDK manager update pada command prompt. Dan kemudian setelah semuanya kita lakukan dari tahap 1 sampai tahap 6, selanjutnya kita harus melakukan lisensi ya, yaitu Flutter Doctor Android lisensi. Nah, kemudian berarti Flutter sudah terinstall pada sistem operasi Windows kita. Selanjutnya kita harus menginstal yang namanya Visual Studio Code. Nah, pada Visual Studio Code ini kita harus menginstal terlebih dahulu, yaitu extensionnya. Nah, yaitu kita cari pada bagian extension yang bernama Flutter. Kemudian kita klik install dan kita tunggu saja. Nanti dia secara otomatis akan terinstall. Dan kemudian kita juga harus menginstal yang namanya extension Dart. Dart ini bahasa pemrogramannya. Dan juga dia ini untuk melakukan debug debug Flutter pada Visual Studio Code ini ya. Tahap 2, untuk membuat login dari suatu aplikasi di Android. Nah, untuk membuat login sendiri sebenarnya cukup mudah. Yang pertama, kita bisa pertama harus membuat sebuah project baru, terserah. Di sini project saya itu bernama login ya. Kemudian nanti pada folder libs akan menghasilkan seperti gambar berikut, yaitu main.dart. Iya, itu pada awalnya ya. Kemudian kita harus membuat satu file lagi, yaitu satu folder bernama screen. Kemudian di dalam folder tersebut kita buat satu file lagi, yaitu login.dart. Nah, di login.dart ini sendiri kita menggunakan metode menggunakan screen ya untuk kita buat isi di dalamnya itu. Nah, di sini tuh inilah di sini loginnya tuh. Yang pertama-tama kita harus mendeklarasikan dulu apa-apa saja yang kita gunakan di dalam form login itu, seperti text editing controller untuk yang memasukkan emailnya ataupun username emailnya, dan juga password controller. Nah, di sini tuh bersifat final, berarti dia tidak bisa diubah. Kemudian setelah kita deklarasikan dia, kemudian kita isi dia ataupun kita berikan dia sesuatu, yaitu seperti bagaimana dia bentuknya, warnanya. Di sini ada validasinya, apakah dia boleh kosong atau tidak untuk email file tipe. Dan untuk
file untuk atau password ini juga terdapat validasinya seperti itu ya. Kemudian di sini juga di bagian final pass dan email field ini kita bisa membuat yang namanya ukuran tulisannya ataupun jenisnya dan sebagainya. Dan juga dikarenakan pada login ini kita membutuhkan button, maka kita juga harus membuat yang namanya login button, dan kita udah klarifikasikan dulu di atas ya. Sama juga seperti email pass field ataupun yang untuk masukkan field dan password itu. Cuman di sini kita harus menambahkan yang namanya string ini email control text dan password control text, berarti dia akan memproses yang ada di email control text dan password control text ya. Kemudian pada scaffold ini kita juga bisa menambahkan yang namanya gambar seperti login pada umumnya, yaitu di bagian ini ya, di bagian image and asset. Tapi sebelum itu kita harus juga mendeklarasikannya itu di paspek YAML ya. Kita harus mendeklarasikannya apa saja asetnya. Seperti di sini saya mendeklarasikan namanya aset, yaitu aset login.png, yang berarti ketika saya ingin memasukkan gambar tersebut di login, tempat login itu, maka hasilnya akan harus kita samain seperti yang ada di paspek YAML. Nah, untuk di main.dat ini sebenarnya dia ini hanya untuk sebagai kelas utama ya, ataupun main kelasnya itu. Nanti dia akan memanggil kelas login.dat. Dan untuk di sini juga saya membuat suatu namanya tulisan, yaitu ataupun widget yang bertulisan do have account, yang dimana nanti dia akan ketika kita mengklik ini dia akan melarikan ke kelas registration screen, yaitu untuk kita mendaftar. Mungkin untuk login screen hanya segini saja ya. Kita lanjut ketiga, yaitu registrasi. Nah, untuk registrasi sebenarnya sama saja seperti login tadi, cuman pada bagian folder screen ini kita harus menambahkan satu file lagi yang bernama registrasi ya. Nah, registrasi ini akan dimunculkan apabila pada saat di login di form login tadi kita menekan tombol sign up, maka dia secara otomatis akan ditampilkan. Nah, sama aja seperti login tadi, yang dimana kita harus memasukkan filenya dulu, seperti kita harus mendaftarkan, harus menginisialisasikan variabelnya, yaitu seperti full name, yaitu controller, number editing, dan password editing, dan password confirm editing controller ya. Kemudian kita isi dengan syarat dengan validasi, dan kemudian kita juga dapat mengubah warnanya. Dan juga kita di sini tuh bisa mengubah-ubah seperti menaruhkan gambar ya, seperti yang di login tadi. Di sini juga bisa, sama saja, tapi saya ulangi lagi, kita harus mendeklarasikannya dulu di paspek YAML, dan itu bebas ya, format mau PNG maupun JPG ya. Kemudian kan di form registrasi itu terdapat yang namanya, setelah kita daftar itu, yaitu registrasi ataupun sign up ya. Maka kita harus membuat satu kelas lain untuk supaya proses sign up itu diproses, yaitu di sini saya mendeklarasikan suatu kelas namanya sign up, dan dimana ketika tombol sign up itu ditekan, maka kelas ini akan diproses, yaitu dia akan memasukkan email, password, dan juga email dan password ke dalam Firebase nantinya ya. Untuk sync into Firebase, yaitu yang keempat ya. Yang keempat yaitu sync into Firebase. Pertama-tama kita pastikan dulu kita sudah mendaftar yang namanya firebase.google ya, yang kita bisa daftar secara gratis. Dan yang kemudian pastikan juga kita sudah setting ya di bagian pada bagian ini. Kita harus menambahkan aplikasi kita dulu. Nanti di sini terdapat setting yang cukup panjang ya. Kemudian kita langsung saja untuk
ke Firebase-nya. Nah, di sini tuh kita akan melakukan sign in to Firebase, yang dimana kita sebagai user tuh ingin masuk menggunakan data yang ada di database. Nah, seperti saya contohin seperti ini, saya akan membuat sebuah akun yang bernama mrizky@gmail.com, dan di sini passwordnya itu bebas ya. Di sini saya buat 123 aja, 123 456. Berarti username-nya itu mrizkym dan passwordnya itu 123 456 ya, mrizkym@gmail.com ya. Kemudian kita tambahkan user. Nah, sudah selesai. Dan untuk untuk login sudah selesai sebenarnya. Kita hanya perlu mengerunningannya saja. Cuman nanti hasil running tersebut saya akan jalankan di akhir video, yang dimana saya menggunakan HP untuk compile-nya karena laptop saya tidak sanggup untuk mengcompile-nya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke nomor 5 yaitu registrasi to Firebase. Nah, sebenarnya sama saja seperti login, cuman bedanya pada bagian ini. Kita harus membuat, pada bagian Firebase database kita harus membuat apa saja kolom yang akan kita gunakan, yaitu seperti untuk user, yang mana nanti dia akan masuk ke authentication user, yaitu berupa email, phone name, phone number, dan UID-nya. Nah, itu di mana? Yaitu pada di sini. Pada bagian kelas registrasi ya. Dia akan mengambil yang namanya ini yang namanya email, ID-nya, full name, phone number, dan nanti hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam kolom email, full name, dan juga phone number. Nanti saya akan tes ya. Saya akan tes di running videonya, oke? Mungkin untuk sync up to database ataupun pendaftaran ke Firebase itu selesai ya. Selanjutnya kita akan melakukan running program ya. Nah, sekarang kita akan melakukan running program, yaitu di HP ya. Ini saya sudah mengcompile-nya, yaitu bernama login sesuai dengan yang ada di Visual Studio Code saya ya. Di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi 9, yang dimana kita harus mengaktifkan yang namanya mode developer terlebih dahulu ya, supaya kita bisa melakukan compile dan juga menjalankan aplikasinya. Pastikan juga kita harus terkoneksi dengan internet supaya koneksi antara aplikasi dan juga database kita itu berjalan lancar. Dan kemudian kita akan masuk ke aplikasinya ya. Kita akan mulai melakukan running program, yaitu sync in to Firebase, yaitu kita akan login menggunakan Firebase. Nah, di penjelasan pada bagian 4 tadi saya sudah mendaftarkan yang namanya akun mrizkym@gmail.com dengan password 123 456. Apakah bisa masuk? Nanti kita buktikan ya. Jadi saya akan menggunakan user yang sudah kita buat tadi, .com, password 123 456. Maaf, salah. Oh, salah ya. Salah, maaf. Di sini saya menggunakan S ya. Saya isikan dengan mrizkym@gmail.com dengan passwordnya 123 456. Ujian successful, yang berarti sync in to Firebase berhasil. Nah, kemudian saya tekan logout dan akan kembali. Di sini saya akan menguji yang namanya sync up to Firebase ya, yang dimana saya cukup tekan tombol sync up ini. Kemudian saya isikan namanya sini Kiki.
nomornya terserah, yaitu 08 bla bla bla, dan emailnya rizky@gmail.com, passwordnya 123456 dengan kita ulang lagi ya, 123456, tekan registrasi. Nah, view akun create successfully, yang berarti akun yang kita daftarkan tadi sudah berhasil. Nah, di sini secara otomatis kita akan masuk yang ke namanya hasil login tadi ya. Kita akan tes nih untuk loginnya, apakah yang sudah kita daftarkan tadi bisa dengan tadi username Rizky gmail.com dengan passwordnya 123456. Nah, welcome back, yang berarti kita tuh berhasil dengan nama yang tadi, dengan nama username apa tuh, dengan namanya itu Rizky, dengan emailnya rizky@gmail.com dan passwordnya 123456. Kita berhasil melakukan sync up to Firebase. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan, mohon dimaklumi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.